Mana? Cekin apa orang? Mau itu? Hudan libani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم.
Itulah lanturan ayat suci Al-Quran yang begitu berharga. Semoga kita dapat mendapatkan pahala, hidayah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada Kang Haikal kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sebagai tanda terima kasih, maka panitia mengakomodir ke dalam rangkaian acara kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yakni Kang Punari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya karena telah datang ke acara kami. Dan saya juga ingin mengucapkan permintaan maaf karena keterlambatan acara ini. Seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat penting, terutama untuk kita selaku umat Islam. Karena peristiwa ini itu turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, dan diperuntukkan kepada kita selaku umatnya, yaitu wahyu mengenai sholat. Tujuan acara ini tentunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita agar semakin bersemangat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Assalamualaikum. Kalau tadi penyampaian pada dua kata, kepadanya saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami banggakan, sebagai kata sambutan terakhir dan tak kalah pentingnya sambutan pertama dan kedua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak penyampaian kata sambutan dari pembina LDK Nurul Huda kepada Bapak Dr. Andes Asep Saifullahi MAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Yayasan kita melakukan bersama apa yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua Seniman serta Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, juga para panitia dan Seniman Bandung, dan yang paling utama para peserta hadirin mahasiswa-mahasiswi Seniman Bandung khususnya, juga seluruh peserta kaum muslimin muslimat yang pada saat ini bisa menghadiri kegiatan peringatan Isra Mi'raj 1443 yang diselenggarakan oleh kampus secara umum atau dari hadirin yang dari luar. Terima kasih atas partisipasinya, semoga memberi silaturahmi dan kita sama-sama bertolak ilmi yang memanfaatkan momen penting Isra Mi'raj. Ada 3 hal saja yang pokok. Yang pertama, Isra Mi'raj peringatan Isra Mi'raj ini adalah merupakan kegiatan rutin yang merupakan program dan legal sebagai organisasi yang dilaksanakan melatih dan juga
nilai-nilai keislaman, baik itu secara bentuk pembiasaan, yaitu lembaga agama. Kemudian yang kedua, peringatan Isra Mi'raj ini adalah merupakan salah satu refleksi atau melanjutkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailal masjidil haram ila akhir ayat surat Allah. Artinya bahwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan suatu peristiwa yang bukan biasa-biasa saja, tapi sangat luar biasa sehingga Allah sendiri mengucapkan subhan, maha suci di dalam dalam ini. Oleh karenanya dengan maka kita tahu akan kita Islam terjadi, yaitu dengan di sebuah media untuk melaksanakan memperkuat kehusuan pemahaman tentang keislaman yang akan memperkuat juga menyadarkan ini sangat penting. Kalau media nanti adalah kegiatan, tapi pada intinya media adalah salah satu fasilitas untuk dapat melaksanakan silaturahmi dan banyak sekali manfaat. Kemudian yang ketiganya, terima kasih. Sama ini juga kan? Sama ini juga. Tidak terus yang itu Bapak Ibu persen tidak tambah. Juga yang kapal tentunya saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Gawai. Itu Bapak Ramdan Jalil. Juga kepada semua. Mudah-mudahan acara ini lancar dan mendapatkan manfaat. Terima kasih atas segala panitia, semoga ini menjadi amal ibadah. Jika peserta sekalian, kalau ini menjadi amal ibadah yang bisa kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari pembina kami pada siang hari ini. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin yang kami banggakan, sebagai kata sambutan terakhir dan tak kalah pentingnya dari sambutan pertama dan kedua, mari kita simak penyampaian kata sambutan dari Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kesiswaan kepada Bapak Rudi Kurniawan MT. Kami persilakan. Jadi Saya berhormat Bapak Pembina Yayasan Ciptanama Nusantara, Bapak sedang menyimak secara real saudari lagi menjalani kesehatan. Bapak Ketua STM Angkatan beserta jajaran dosen
juga karyawan menyimak di ruangan masing-masing. Bapak Dr. Asep Saiko Bahrian AG selaku pembina PKA kampus Samiamit Bandung. Alhamdulillah Pak selalu memilih anak-anak yang di kampus ini. Dan tentu saja Bapak Ustadz Hamdan Kurniasa MAG ya selaku narasumber bersama Pak. Saya sedikit agak bertanya-tanya, baru tahu saya Pak. Alhamdulillah apalagi ya fenomena sekarang kan kemarin ramai. Nah inilah satu kesempatan buat kita ya. Bagaimana? Karena ini sesuatu yang menurut saya unik ya Pak ya. Karena Anda ini sebagai bupati muda yang kebetulan kalau yang boleh juga saya setara. Karena kecil bahwa menjadi sebuah media dakwah sangat baik. Dan juga panitia hadirin sekalian yang berbahagia ya, mahasiswa dan juga alumni yang hadir sekarang secara sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berkesempatan untuk memperingati hari besar Islam. Islam ya, Islam Muhammad SAW yang jatuh pada 28 Februari. Ini kita baru yang mempunyai waktu saat inilah kita melaksanakan. Tentu saja salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kita Muhammad SAW yang menguatkan manusia dari dalam berita kekafiran, mencahaya kebenaran yang telah benar yaitu agama Islam. Para hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama perwakilan dari kampus, dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia yang sudah berusaha mengeluarkan tenaga pikiran untuk menyampaikan acara ini, dan juga tentu saja semua pihak yang berpartisipasi ya, maupun semoga amalan ini yang kita dapat catat sebagai amal soleh dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, melalui peringatan Isra Mi'raj ini dapat kita mampu menggerakkan permintaan mengenai corak intelektualitas kita. Dan apa yang selama ini terjadi dalam menilai sebuah kebenaran. Hal ini menjadi penting kita lakukan untuk menjaga keimanan kita agar tidak terjadi kegoncangan dan pemikisan. Nah, oleh karena itu tema yang diangkat saat ini pun yaitu salah sebagai dari iman dan hak. Di era teknologi dan normal. Insya Allah kalau keadaan sekarang nah, karena itu manusia ya, karena memiliki kecenderungan menyombongkan kualitasnya, merasa serba tahu, serba bisa. Nah, kepercayaan kepada diri sendiri yang melampaui batas itulah rencana bisa ya nah, betapapun tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mencapai manusia dan sampai membuatnya kehilangan terbius dan merasa paling tahu mengenai segala sesuatu. Sebab betapapun tingginya ilmu pengetahuan yang dicapainya itu hanya sedikit, ya,
sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya yang berarti dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surat Al-Isra. Mudah-mudahan ya, insya Allah dengan peringatan hari ini kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat waktu yang menjadi dasar landasan agama Islam. Yang saja sambutan dari saya, masuk ke bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pesan informasi soal dana akademik kami pada acara siang hari ini. Di sini saya akan membacakan CV dari Mubali atau penceramah pada siang hari ini. Beliau bernama Ustaz Ramdan Junior Syah MAG. Beliau merupakan pelatih dan trainer. Ramdan Junior Syah lahir di Purwakarta tanggal 1 Juni 1986. Beliau merupakan seorang pembalik muda yang menyampaikan pesan-pesan dakwah yang dikemas dan dikolaborasikan dengan pengelaran wayang golek. Selain itu juga dia seorang pendidik di sekolah kejuruan seni SMK N10 Bandung sekaligus dosen di salah satu perguruan tinggi ternama Telkom University. Dan beliau juga aktif mengajar di pondok pesantren mahasiswa Al-Ihsan Cibiru Bandung. Di sela kegiatan beliau berdakwah dan mengajarnya sering dilibatkan menjadi instruktur dan pelatih di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 3 rangkaian acara sudah kita lewati dan maka sekarang saatnya kita beranjak ke acara keempat, yakni acara intik yang akan diisi dengan ceramah agama seputar Isra Mi'raj dengan tema Sholat Benteng Iman dan Akhlak di Era Teknologi dan New Normal, yang akan disampaikan oleh penceramah muda dan karismatik kepada yang terhormat Al-Muhtaram Ramdan Junior Syah MAG. Kami haturkan. Nanti panggilnya dulu. Iya. Ini buat masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati pembina yayasan, Ketua STIMIK AMIK Bandung, Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, juga yang kami hormati pembina lembaga dakwah kampus, kata kami Pak Dr. Asep, juga para dosen, guru-guru kita, semoga Allah berikan panjang usia, sehat lahir batin. Ketua panitia dan juga jajaran panitia penyelenggara acara Hari Besar Islam, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dimotori oleh LDK Lembaga Dakwah Kampus, juga
mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang ini. Biasanya kalau yang hadirnya di ruangan semua, kami bilang hadirin dan hadirat. Cuma karena sekarang ada di Zoom, jadi saya manggilnya bukan hadirin hadirat, tapi hadirin dan hadir out. Hadirin yang ada di ruangan dan juga hadir out yang ada di rumahnya masing-masing, yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih keluarga besar Stimik Amik Bandung yang telah mengundang Dawai untuk mengisi acara tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan acara ini barokah. Kalau di kampus itu dimotorinya biasanya oleh BEM atau lembaga dakwahnya namanya LDK, lembaga dakwah kampus. Kalau kami di sekolah itu namanya Rohis. Kita dengan Pak Ustadz Asep ini membina IRMA. Kalau IRMA Ikatan Remaja Masjid. Kalau di komplek ada kakaknya IRMA namanya INEM, Ikatan Nenek Masjid itu. Itu rombongan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini walaupun dalam situasi yang masih terbatas kita bisa menyelenggarakan acara ini secara hybrid, baik luring maupun daring. Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka nanti pandemi ini segera menjadi endemi dan kita bisa kumpul bersama di tempat ini. Sahabat-sahabat semuanya, mohon izin Pak dosen, saya ceramah tidak sendirian. Seperti yang dilihat di depan, ini ada tulisan Dawai. Dawai ini singkatan dari dakwah dan wayang. Ini bagian dari kesenian yang ada di lingkungan Tatar Pasundan, atau di Jawa juga ada wayang, cuma beda namanya. Kalau di sini wayang golek, di sana wayang kulit, ada juga wayang orang. Indonesia ini kaya dengan budaya, kaya dengan keseniannya. Makanya kami punya prinsip, dengan ilmu hidup mudah, dengan agama hidup terarah, dengan seni hidup indah, dengan cinta hidup bergairah. Tapi sebaliknya, tanpa ilmu hidup terdampar, tanpa agama hidup kesasar, tanpa seni hidup kasar, dan tanpa cinta hidup gemetar. Nah, mudah-mudahan perpaduan antara dakwah Islam dengan kesenian ini membawa nuansa baru, pesannya sampai tapi tidak boring. Tepuk tangan dong untuk Mang Cepot yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar harum semerbak, Cakap. dijual ke pasar minggu. Cakap. Terdengar salam namun tak kompak, hatiku menjadi ragu. Yang kompak dong. Yang kompak, yang di rumah juga boleh jawab ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah naga, yang menjawab salam semoga masuk surga. Amin. Akan sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Aduh. Salim dulu dong. Aduh. Akan terima kasih nih, kita diundang oleh keluarga besar Stimik Amik Bandung. Alhamdulillah. Untuk menyampaikan ceramah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini dibuka dulu dong maskernya. Maskernya dibuka dulu. Kan ini lagi musim corona, Ustaz. Insya Allah, karena kita sudah divaksin. Kemarin memang agak panas gitu ya dengan aturan PPKM. Iya. Tahu PPKM nggak? Apa itu? PPKM itu aturan pemerintah membatasi gerak kita, sampai belajar pun harus daring. Oh. PPKM. PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh. Jadi dibatasi. Tapi sekarang alhamdulillah hampir menuju ke endemi lah. Oh, Ustaz, kan PPKM itu kalau kata pemuda tersakiti itu beda artinya PPKM teh. Maksudnya gimana? Iya, kata pemuda tersakiti PPKM itu artinya beda.
Artinya beda. Beda. Apa itu? PPKM. PPKM. Pernah perhatian kemudian menghilang gitu. Cuma di ghosting atau akan. Iya, dan Sekarang dibuka, nanti di bawah dipakai lagi. oh gitu. Karena sekarang acara-acara yang luring pun sudah mulai dibuka. Pak Presiden kita, Pak Jokowi, para menterinya sudah banyak juga melakukan acara luring di luar jaringan. Oh iya. Pertama kan sama Pak Jokowi saya itu saudara, bukan? Sama Pak Jokowi saudara? Iya. Saudara dari mana? Iya kan waktu ke Istana Negara, saya itu ketemu sama Pak Jokowi. Saya nanya ke Pak Jokowi sehat? Pak Jokowi kan ngejawab, saudara siapa ya? Tuh ngaku saudara ke saya. Maksudnya saudara siapa? Itu bukan saudara-saudara, tapi saudara siapa? Itu maksudnya Mang Cepot siapa? Oh, Mending siap. buka dulu deh maskernya ya. Buka dulu. Kita mau ceramah di sini. Siap, lagian agak bau ini juga. Bau kunaon? Bau hitut. Itu nu bau teh akan ngomong dari mulut. Ya. Si udaranya mentok ke masker, balik deui ka hidung sorangan. Oh, bau sungut dong kalau gitu. Ya kita buka ya. Bau mulut. Bau mulut. Nah, kalau gini kan ganteng ya. Ganteng kayak siapa? Kayak Aldebaran. Mas Al tahu? Mas Al teh apa? Iya, sunatan Mas Al kan ada. Itu mas sunatan masal. Ini siapa namanya nih? Kalau tadi Ustadz sudah dikenalin profilnya Ustadz Ramdan. Ya. Kalau yang di pinggir Ustadz siapa namanya nih? Ya, perkenalkan. Kan ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, sudah cinta suka ditinggalin biasanya. Perkenalkan, nama saya Aep. Aep. Dirubah namanya? Bukan dirubah, tapi singkatan itu teh. Aep itu singkatan. Singkatan dari AAEPOT. Oh. Aep teh AAE. Iya. Kenapa disingkat? Mas? Kan sekarang lagi musim disingkat-singkat. Nulis WA juga disingkat-singkat kan. Contoh? OTW. OTW. Oh, tungguan W. OTW. Assalamualaikum jadi ASS. Warahmatullahi wabarakatuh jadi WR, WB. Bahkan ketawa disingkat jadi WKWK. Kan membacanya bingung jadi wak gitu. Musim singkatan. Tapi kan betul kan, dulu ada ustadz-ustadz terkenal Pak Asep, namanya banyak disingkat. Nah, Contoh dulu ada almarhum Ustadz Jeffrey, sering disingkat Uje. Di Bandung ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, orang menyebutnya Agib. Sekarang ada Ustadz Abdul Somad, disingkat UAS. Nama kota di Bandung disingkat kan? disingkat. Antapani, antara cinta tapi dewani. Singkatan. Iya, saya juga ada Apa? Cianjur. Cinta karena wanitanya jujur. Oh. Ustadz juga ada. Ada Bandung Wetan, baper dengan undangan wedding mantan. mantan kawin nyeri hati. Saya juga ada Apa? Samarinda, sayang mantan rindu jana. Saya ke mantan rindu ke janda. Iya. Baik Mas Cepot, siang ini temanya sholat benteng iman dan akhlak di era teknologi dan new normal. Ini sedang memperingati peringatan Isra Mi'raj. Sahabat-sahabat, hanya 2 poin saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Yang kedua, kita coba potret satu perjalanan panjang, hanya satu segmen saja ketika Rasul Isra Mi'raj. Karena perjalanan ini teramat panjang kalau diceritakan. Ada satu kitab judulnya Mu'jizatul Kubra karangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Iya. Dalam kitab ini pertama dijelaskan latar belakang Rasul di Isra Mi'rajkan berawal dari kesedihan yang mendalam yang dialami Rasul. Siapapun manusia pasti pernah merasakan sedih. Termasuk baginda Rasul pun pernah sedih. Makanya kalau nanti ditanya kapan Rasul di Isra Mi'rajkan? 27 Rajab, tahunnya tahun kesedihan. Di sejarah itu disebutkan Amul Hazan, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena memang ketika Rasul akan di Isra Mi'rajkan, Rasul sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Ada 4 setidaknya kesedihan yang dialami Rasul sampai Rasul harus dipanggil oleh Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ada berapa Mas Cepot? Ada 4 ya. 1, kenapa Rasul sedih saat itu?
tantangan dakwah Islam di Mekah berat. Siapapun yang masuk Islam, siap-siaplah dicaci, dihina, disakiti. Yang kedua, ketika dakwah Islam di Mekah berat, yang mendukung dakwah Nabi meninggal satu persatu. Istri Nabi meninggal, paman Nabi juga meninggal. Padahal paman ini yang melindungi Nabi. Istrinya ini Siti Khadijah yang toh-tohan mendukung dakwah Nabi dengan materi. Beliau seorang pengusaha kaya sampai harus jatuh miskin karena hartanya disumbangkan untuk perjuangan Islam. Di saat perjuangan Islam berat, istri Nabi meninggal, paman Nabi juga meninggal. Siapa yang tidak sedih ditinggalkan oleh pasangan hidupnya? Siapa yang tidak sedih ditinggalkan oleh keluarganya? Siapa yang tidak sedih ditinggalkan oleh ibu bapaknya, oleh anak-anaknya? Pasti sedih. Rasul ada sisi kemanusiaannya, ditinggalkan keluarga terdekat, ia sedih. Maka di Mekah tantangannya berat, keluarga yang mendukung sedih, Majapot. Ya. Kemudian Rasul pindah kampung, pindah tempat. Dikira orang di kampung seberang namanya kampung Taif akan mendukung dakwah Nabi. Ternyata tidak. Orang di seberang sana ketika Rasul sudah pindah kampung, ternyata malah mengusir Nabi dan mengata-ngatai Nabi dengan kata-kata kasar. Bahkan kata-kata yang kejam. Muhammad, anta majnun, kamu gila. Muhammad, kamu tak pantas di tempat ini. Diusirlah Nabi dari Taif dengan batu kerikil yang dilemparkan oleh anak-anak kecil. Di Mekah, Nabi disakiti. Yang dukung dakwah Nabi di Mekah meninggal satu persatu. Nabi pindah kampung minta pertolongan. Ternyata orang Taif malah ngusir dakwah Nabi. Pulanglah Nabi dari Taif. Nabi langsung diam di masjid. Namanya Masjidil Haram. Malam itu ketika Nabi menahan rasa sakit yang mendalam, datanglah utusan Allah, malaikat Jibril. Muhammad, kalau di bumi tidak ada makhluk lagi tempat kau bersandar, jangan pernah bersedih. Masih ada para malaikat yang siap menantikan kedatanganmu di langit sana. Maka malaikat Jibril menjemput Nabi dengan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi kalau kita punya kesedihan, biasanya gini katanya Pak Dokter, kalau sedih itu karena masa lalu. Kalau bingung karena masa depan. Selesai kuliah, ada yang curhat mahasiswa. Ustaz, saya punya calon dua-duanya cantik. Yang satu BMW, Baheno, montok, wow keren. Yang satu lagi kinjang pantar, kaki panjang, pantat putar. Ini calon saya dua. Saya mau nikah, harus pilih yang mana? Ini bingung apa sedih kira-kira? Bingung, karena masa depan. Kalau sedih biasanya karena masa lalu, bingung karena masa depan. Andai kata dalam hidup kita pernah merasakan sedih ataupun bingung, maka kita diajarkan untuk mi'raj. Hanya mi'raj kita bukan naik ke langit. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat ini tempat naiknya orang beriman bertemu dengan Allah. Jadi kalau Rasul dulu bingung, sedih, langsung dimi'rajkan oleh Allah, dapatlah perintah sholat, ini untuk umatnya. Kalau umatnya bingung, umatnya sedih, jangan lari kemana-mana. Apalagi lari ke media sosial. Ya. Hari ini kan dikit-dikit upload status. Di para tobelan. Raja Ban. Mau sholat Jumat saja kan update status. Iya. Jumatan dulu biar ganteng. Oi. Yang lebih parah buat statusnya apa Mas Cepot? Jangan ganggu, aku sedang di rakaat kedua. Wah. Kita rek sholat, ya adalah status. Ampun. Di mana-mana itu status. Boleh update status, boleh selama itu baik bermanfaat silakan. Tapi kalau mengeluh terhadap status ini bukan masalah yang selesai. Sahabat, saya mau tanya dulu, kalau negara yang paling banyak penduduknya negara mana? Cina. Hari ini katanya Cina urutannya kedua, kurang lebih 1,3 miliar penduduknya. Negara mana Mang Cepot? Cicaheum. Cicaheum lain negara aku. Terminal namanya. Negara yang paling banyak penduduknya bukan Cina, bukan India, apalagi Indonesia. Hari ini katanya negara paling banyak penduduknya adalah negara Facebook. Sebab penduduk di Facebook itu sudah 2 kali lipat penduduk Cina. 2019 jumlah yang ada di Facebook itu melebihi 2 miliar. Artinya kalau kita mengeluh ke media sosial, mau Facebook, mau Instagram, maka keluhan itu akan dibaca oleh orang-orang yang bisa diakses dalam media sosial itu. Bukan selesai masalahnya, tapi masalah kita makin menyebar.
Ya. Kita diajarkan kalau punya masalah cukup bersandar pada Allah melalui sholat. Ada tempat paling dekat orang hamba dengan Allah dalam sholat. Di mana? Ketika sujud. Sujud itu indah. Kita berbisik di bumi, namun suaranya sampai ke langit. Mang Cepot punya kesedihan nggak? Ya punya dong bosan. Ya, punya. Iya. Kenapa? Masalah hati saya itu. Kunaon? Masalah hati saya itu kemarin diputusin, Ustaz, putus cinta. Sama siapa? Sama Mimin, mantan. Kenapa diputusin sama Mimin? Hah? Kenapa diputusin sama Mimin? Putusnya mah cuma beda keyakinan. Oh, beda agama. Bukan beda agama, saya yakin ke dia, dianya gak yakin ke saya gitu. Eta mah Mimina teh bobo. Itu ketemu Miminnya di mana? Ah, romantis, Pak Ustaz. Di pasar. Buker balanja. Bukan, kan saya ini pedagang dulu itu. Dagang apa? Kan saya ini dagangnya dagang buah. Mimin jualan sayur. Jongkonya tempat jualannya dekat. Mimin sebelah sini, saya sebelah sini. Cinlok, Ustaz. Cinta lokasi. Bukan cinta lok-lokan ini, Ustaz. Iya, saya ini kan kenalan sama Mimin. Udah cantik Mimin deh. Ajak kenalan, Neng. Siapa namanya? Kata saya. PDKT. Nama aku Mimin. Boleh gak namanya diganti sama aku jadi Mala? Mala apa? Malaikat hatiku. Digombalin. Alhamdulillah kecantol, Ustaz. Sampai-sampai dia ngirim WA. Aduh. Dia ngasih nomor WA. Alhamdulillah WA-an terus, Ustaz. Gak lama, udah 3 bulan dia ngirim surat kondangan, Ustaz. Nikah sama yang lain? Nikahnya sama yang lain, dekatnya sama saya. Harusnya aku yang di sana. Yang dirimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta. Mau kacuri ke tukang nyewa. Itu akan hadir kamu tangan anak. Tuh. Terus gimana? Diam aja di kamar, Ustaz. Diam di kamar. Iya, meratapi kesedihan. Gitu. Daripada gitu. Nah, kontak kami Mina. Ente, Ustaz, terus aku teh ngirim surat ke dia. Ngirim surat. Ke Mimin ngirim surat. Gimana suratnya? Oh, Mimin. Wajahmu memang manggis. Wajahmu memang manis. Kan saya tukang buah, Ustaz. Jadi gimana tukang buah aja lah ya. Terusin. Senyummu melankolis. Tapi aku tak menyangka kau dukuh tega padaku. Sungguh hatiku anggur lebur. Hancur lebur. Hatiku nanas. Panas. Napasku sirsat. Sesak. Oh, perpisahan ini. Tuhan bimbinglah aku. Bimbing. Ini memang salahku. Sehingga duriannya hilang. Durian dan rasa cinta. Miminnya ngebalas, Ustaz. Gimana? Gak mau kalah Mimin itu pakai sayur-sayuran balasnya. Gimana katanya? Membalas tentang suratmu itu. Tentang brokoli sudah aku bilang. Berapa kali? Terus terang aja. Terus terang. Hubungan kita kan sudah tamat. Jangan kangkung aku lagi ya. Jangan ganggu. Aku sudah tidak seledri lagi melihatmu. Selera. Aku sudah tidak percaya lagi kepadamu. Percaya. Cabe deh. Kreatif tukang buahnya tukang sayur. Ngan hanya akalnya Mimina mutuskan Akang. Mutusin aku. Tapi tenang Kang. Kalau Akang diputusin sama satu perempuan, jangan bersedih atuh. Masih banyak bayi-bayi perempuan yang lahir. Ya. Iya. Kang, ya. Kalau Akang bersedih, jangan menangis. Menangis boleh nggak? Oh boleh. Tapi jangan larut dalam kesedihan. Boleh tangan kanannya diangkat sama-sama nggak? Tangan kanan diangkat sama-sama. Simpan di sini. Di hati. Hati itu mana hati? Hati itu terletak di dada sebelah kiri. 2 jari di bawah pusat sebelah kiri di sini. Kalau orang sakit hati megangnya mana? Ini kan. Kalau iman jadi betul nanti.
Sakit hati mah di sini kan. Lagu nanti kemana? Sakitnya tuh di siki, di dalam kolormu gitu. Lain di siki, sakitnya tuh di sini. Siki juga nyeri gutomon. Sakitnya tuh di sini kan. Kalau orang bilang sakit hati pasti sakit di sini. Sakitnya di sini. Kalau sedang sedih, sedang sakit hati, sedang punya masalah, tangan kanan simpan di hati, bilang sama-sama, la tahzan. Innallaha ma'ana. Apa artinya? La tahzan, jangan larut dalam kesedihan. Sedih meneteskan air mata wajar karena kita punya air mata. Tapi jangan larut dalam kesedihan sampai gak bisa move on. Jangan putus asa. Innallaha ma'ana. Kita punya Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kalau punya masalah sama Allah dengan apa? 1 sabar, 2 sholat. 1 sabar, 2 sholat. Ada masalah Mang Cepot. Ustadz, ini hujan nggak turun-turun. Mau turun hujan, ada sholatnya. Namanya istisqa. Punya kebutuhan, ada sholat hajat. Ingin diangkat derajat, ada sholat tahajud. Ini sholat menjadi jalan tangga tempat kita bertemu dengan Allah. Nah, 1 ya. Yang kedua Mang Cepot. Ketika Rasulullah di Isra Mi'raj kan, di tengah perjalanan ada gangguan, ada panggilan. Sebelah kanan ada suara tapi tidak ada wujud. Ketika Nabi di Isra Mi'raj kan, tuh suara manggil, Muhammad, tunggu sebentar. Nabi tidak menoleh, apalagi sampai mendekati. Nabi terus jalan. Sebelah kiri masih ada suara juga, manggil ngegoda Nabi, Muhammad, tunggu sebentar. Nabi tidak kanan tidak mendekati, kiri tidak mendekati. Datang lagi panggilan dari depan. Sekarang bukan hanya suara, ada wujud nenek-nenek pakai perhiasan. Dulu mungkin kalau sekarang kerudungnya Zoya, mukena gelombang cinta, baju Elzata, HP Nokia baheulanya, laptop Toshiba, gelangna segede pelak beca, kalungna badag ngarumbai kana dada. Pokoknya isin ini pakai perhiasan banyak. Manggil, Muhammad, tunggu sebentar. Tapi Nabi tidak melihat dan terus berjalan ke depan. Selesai 3 panggilan ini menggoda perjalanan Isra Mi'raj, malaikat Jibril bilang, ya Rasul, untung engkau tidak mendekati 3 panggilan tadi. Emang siapa 3 panggilan tadi? Sebelah kanan itu panggilan Yahudi, sebelah kiri itu panggilan Nasrani. Yahudi, Nasrani, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kalau umat Islam beridentitas Islam, berKTP Islam, berperilaku Islam. Orang Yahudi akan coba menebarkan berbagai macam cara biar umat Islam KTP-nya Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang Muslim. Ini godaan Yahudi akan datang kepada umatmu, kata Jibril. Terus yang di depan siapa? Yang di depan itu godaan dunia. Dunia menggoda supaya kita jauh dari Allah. Apa dunia itu, Mang Cepot? Dunia, harta, tahta, wanita. Tapi sekarang ini bertambah, Bos. Apa? Jadi harta, tahta, wanita, pria, lajada, dan Tokopedia. Sama jualan online atau lagi. Iya. Malaikat Jibril, dunia juga hati-hati, bisa menjadi penghalang kesibukan kita bekerja, kesibukan kita bermain handphone ini bisa menjadi penghalang antara kita dengan siapa? Dengan Allah. Dunia ini digambarkan pas Nabi Isra Mi'raj sudah tua, tapi karena dunia dipoles, dibangun gedung tinggi, dipercantik, maka dunia ini kelihatan muda lagi. Padahal fisiknya udah tua. Gempa di mana-mana, longsor, meletusnya gunung berapi, tsunami datang ke daratan, mencerminkan dunia ini udah tua. Tapi karena dipoles, kelihatan kita masih betah dengan dunia. Artinya apa, Mang Cepot? Boleh kita mengejar dunia, silahkan. Tapi ingat, dunia ini tidak akan kekal dan abadi. Cukup simpan dunia di genggaman kita, jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Mang Cepot, ya, ada mahasiswa baru beli sepatu baru, harganya sampai 1 juta. Datang ke masjid, sholat. Kalau sepatunya disimpan di kaki, ke waktu sholat, pasti ingatnya ke Allah. Tapi kalau sepatunya simpan di hati, ketika sholat, eta ingat karena sepatu wae.
Allahu Akbar. Ayo nu mawamu hanya sepatu ya. Lagi sholat ingat sepatu. Sepatunya hilang, kalau disimpan di kaki, sepatu hilang. Cukup kaki yang sakit. Tapi kalau sepatu disimpan di hati, sepatu hilang. Bukan hanya kaki yang sakit, hati pun ikut. Karena dunianya masuk ke hati, udah ngehalangi. Maka Agim punya lagu. Tahu Agim kan? Agim tuh yang sorbannya kayak gini tuh. Iya, yang geger kalau. Iya. Kan kalau sorban itu macam-macam katanya Pak Dokter ya. Iya. Kalau ada sorban di TV ya, Ustadz sorbannya melikir. Oh, eta. Ya Ustadz Maulana ya. Oh, iya. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Iya, jamaah. Oh, jamedud eta. Ustadz Maulana di sini. Tapi kalau sorbannya ke belakang, nggak tahu sahabat-sahabat ngalamin atau tidak. Kalau sorbannya kayak gini, ini almarhum dai sejuta umat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Betul. MZ itu almarhum, videonya masih banyak. Iya. Kalau Agim yang lagu Jaga Hati, sorbannya teh hadir. Oh, diudang. Ceramahnya santai tapi masuk ke hati kan. Gimana? Semoga Allah yang Maha Menata membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan diasupkan kabaya nambihan cahayana dan rosan sederhana. Mojang priangan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ari gog cungungung. Nanti nih jaga hati jadi gog cungungung. Agim kan punya lagu judulnya apa tadi? Jagalah hati. Jaga hati, jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Kita kaya cukup dalam genggaman, jangan sampai kekayaan masuk ke mana? Ke hati. Nanti bisa ngehalangi kita dari Allah. Ini godaan pertama manusia dekat dengan Allah adalah kesibukan duniawi. Yang kedua, Yahudi dan Nasrani ada 7 F. Godaan Yahudi Nasrani menjauhkan Muslim dari keislamannya. Apa 7 F? Saya ngajar di salah satu perguruan tinggi sama Pak Asep, Dr. LB juga. Ada strategi pendangkalan keislaman seseorang, itu ada singkatan namanya 7F katanya. Iya. Apa 7F itu? Ketika di kampus saya share ke mahasiswa, Ustaz apa 7F? Food and drink, fashion, fun, film, free thinkers, free sex, fight. Lamun teu bisa bahasa Inggris pengurutan. Wah, usah sekali deui ya. Food and drink, fashion, fun, film, free thinkers, free sex, fight. Fanta seperti lah. Berada. Sini masih banyak mahasiswa yang pintar bahasa Inggris kan? Wah, itu bahasa naon-naon juga. Saya mah jangan ditanya, Ustaz. Bahasa Arab jangan ditanya. bisa? Itu bisa. Kata kuliah tulis di kamik di dia tuh. Oh, Sekolah. luar biasa di sini mah pintar-pintar ya. Teknologi informatikanya pintar-pintar, bahasanya pintar-pintar. Diajar bahasa Inggris bisa nggak? Bahasa Inggris saya bisa. Boleh dites. Boleh dites, malah kunci Inggris bukunya saya mah. Coba. Pemuda-pemudi, Ladies and gentlemen, yang gelis makan permen. selamat pagi, Good morning, selamat sore, good afternoon, selamat malam, good night, selamat tinggal, goodbye, selamat mandi. bujubar. Loh. Kalau bahasa Inggrisnya jalan, Walk, berjalan, berwalk, can jalan, candewalk, jalan lari, walk. 1 minggu, week, 2 minggu, Week, 2 week, ah, 2 weeks, 1 minggu, week, 2 minggu, 2 week,
10 minggu. Week. Sebelum. Parah nih cepot. Ya, Mas Cepot. Jelasin ya. Sampai mana tadi? Week. Sebelum. 7F godaan Yahudi, food and drink, makanan minuman ditebar. Ada perang narkoba. Sampai sekarang nggak pernah selesai itu. Bandarnya ditewak, aya deui. Barangnya dihamusnahkan, ada lagi itu. Minuman keras. Tahu minuman keras? Tahu dong. Apa? Es batu. Bukan. Minuman keras itu minuman yang memabukkan. Oh, contoh. AO, vodka, Manson, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blue, kopi miring, kopi dengdek, arak betot. Kok tahu? Kunaon Ustaz tahu? Jualannya. Tahu itu supaya bisa menghindari. Oh, yang seperti ini jangan nih. Biasanya karena salah pergaulan. Macam apa dulu pergaulan di kampus atau di sekolah bagaimana? Wah, jelek Bosat. Jelek gimana? Jangan diikutin. Saya mah SMP sudah suka ngerokok, Bosat. Mang Cepot mah SMP geus ngarokok. Ngerokok. Diajarna mah di SD hari teh. Ya, Itu berarti di SD ngarokokna. sampai saya di kelas bohong ke guru, bela-belain pingin ngerokok tah. Di mana? Di kelas. Pak Guru, mau izin ke WC, mau ngapain? Mau BAB? Udah ngerokok, Bosat. Di WC. Di WC teh ngerokok saya teh. Ternyata itu guru nyusul ke WC. Eta guru ke WC bari lihat dina kenteng WC teh haseup ada kebul muluk, Bosat. Asap ngebul. Asap ngebul. Wah, eta mah digedor di WC saya. Cepot lagi ngapain di WC? Lagi BAB, Pak. BAB kok ada asap cenah. Kan BAB-nya anget keneh sing gitu. Punya BAB nah anget keneh disangka bubur. Mang Cepot pergaulan berarti kurang bagus ya. Kurang bagus. Ada dua yang bisa mempengaruhi perilaku kita. Pertama genetik, yang kedua bi'ah, pergaulan. Maka nitip di kampus, di luar kampus, mudah-mudahan lingkungan kita sehat semuanya. Satu, minuman keras ditebar, nggak pernah selesai. Kenapa? Supaya kita hancur. Yang kedua, fashion, pakaian ditelanjangi. Ya, pakaian ditelanjangi. Kadang-kadang orang yang jilbabnya benar disindir, Pak. Ngajar di sekolah, di SMK kesenian itu kan ada yang pakaiannya sekali ya, anak tari itu. Tapi ada juga yang berjilbab. Ada siswi berjilbab di sindiran. Ada siswi berjilbab. Deh, bau surga, bau surga. Cinta ulah minder kalau disebut bau surga, tinggal balikin daripada bau neraka. Ada anak LDK rajin sholat duhanya. Anak Rois rajin sholat duhanya. Dihurian ku babaturan anak. Wah, sok Islam. Tinggal balikin daripada sok kafir. Itu untuk memegang keislaman itu nggak mudah. Kadang kita dianggap sok Islam, kadang dianggap bau surga ya. Jilbab itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa terhindar dari fitnah zaman supaya terhindar dari yang namanya free sex, free love dan lain sebagainya. Ya gitu Mang Cepot ya. Betul. Apalagi banyaklah godaan-godaan Yahudi, termasuk free sex, free love, seks bebas. Lalaki bogoh ka lalaki. Awak security, hati Hello Kitty. Alah, laki-laki bertulang lunak. Nah, eta gitu. LGBT. Naon LGBT? L-nya lontong, G-na, gehu, B-na, bala-bala, T-na, tempe. jadi 14.000 bade. LGBT lesbian, gay, biseksual, transgender. Jadi ini godaan-godaan ini menyebar. Film, perfilman dirusak akhlaknya. Maka saya sering sharing sama anak-anak broadcasting perfilman. Dakwah itu bukan hanya pidato. Membuat film yang kontennya bagus itu pun bentuk dakwah. Di informatika juga bisa berdakwah. Di mana-mana kita bisa berdakwah. Jadi dai itu luas cakupannya. Ya, perfilman termasuk harus diisi dengan konten-konten positif. Iya. Apalagi banyak godaan-godaan Yahudi, termasuk tadi fun, hiburan diisi dengan kemaksiatan. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, acara ini terselenggara hanya sebagai bentuk stimulus. Mudah-mudahan sholat kita nggak bolong lagi. Karena kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Di masjid itu biasanya pakai toa ya Pak ya? Toa. Ketika toa yang mengeluarkan suara azan berkumandang, semuanya mendengar azan itu. Hayya 'alas shalah. Tapi tidak semua yang mendengar azan mendirikan sholat.
Itulah yang disebut dalam Al-Quran, ada orang yang mendengar tapi seakan tuli dari panggilan Allah. Tak buta kedua mata, tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Dipanggil Allah salat tapi ditinggalin, sombong dari Allah. Sudah punya uang dan penghasilan berapa sampai berani meninggalkan salat? Sudah punya bekal apa sampai berani meninggalkan salat? Mereka tiada melihat tanda kebesaran Tuhan. Mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Alah, Ustaz, tolongin dong. Nah, bujurna tahu? Iya, kram. Aduh. Ternyata hari ini godaan-godaan untuk sholat itu banyak. Bukan hanya kesibukan kerja, termasuk medsos ya, media sosial juga bisa jadi godaan. Iya, sosmidah itu sosmidah. Main game online bisa jadi penghalang kita. Iya, mobil ganjen, Mobile Legend. iya banyak bocil FF sekarang mau Ustaz. Iya. Mabar. Iya, Tahu mabar? tahu Apa? Mamas bareng. Mabarnya main bareng. Oh, kirain. Kemana wae. Baik, Majabat. Jadi godaan Rasul Isra Mi'raj itu ada 3, Yahudi, Nasrani, dunia. Inilah godaan kita akan menghadap kepada Allah. Salat itu ya bisa menjadi benteng. Bisa menjadi apa? Dari degradasi moral. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholat sudah ditegakkan, sebesar apapun tantangan lingkungan itu nggak akan pernah masuk itu. Di zaman Nabi ada orang mau masuk Islam tapi pengen punya syarat. Ya Rasul, saya mau masuk Islam tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Izinkan saya mencuri. Izinkan apa? Saya masuk Islam tapi tolong izinkan saya masih pengen mencuri katanya. Kata Rasul apa? Sok syahadat. Syahadat aja. Diprotes sama sahabat lain. Ya Rasul, engkau mengizinkannya mencuri? Enggak. Setelah syahadat kata Rasul, kamu harus konsisten sholat. Konsisten apa? Sholat. Nanti kata Rasul, kalau sholatnya benar, mencurinya hilang. Kalau sholatnya benar, maksiatnya hilang. Kalau sholatnya benar, godaan-godaan ini nggak keren mempan. Kalau ada orang yang masih STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu ada masalah dengan sholatnya. Saya masih sholat, tapi iya maksiat dikeruyuh kene. Berarti bermasalah dengan sholatnya. Teruskan, mudah-mudahan sholatnya makin istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sholat berjamaah, ya Mas Cepot, Ya. sholat berjamaah ini, di sini orang luar Sunda ada? Sudah azan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini luar Sunda banyak ya? Sunda ngumpul sadayana. Di luar Sunda ada. Mang Cepot, Ya. ketika kita masuk sholat berjamaah, siapapun boleh jadi makmum, tapi tidak semuanya boleh jadi imam. Imam ada syaratnya nggak? Ada. Bacaannya harus benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Itu kalau dolinnya enak, aminnya pun ikut enak. Tapi kalau imam sekarang suaranya, bacaan Qurannya nggak benar, kiroatnya nggak bagus, makmumnya jadi bingung ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin. Ini anak-anak LDK kampus ini nanti kiroatnya bagus. Pak Dokter Asep ini ahli kiroat juga, alhamdulillah. Ini nanti bimbing kita semuanya. Kemudian Mang Sepot, imam itu harus paham fikihnya, paham Qurannya, paham hadisnya, nggak boleh sembarangan. Tapi makmum bisa siapa saja. Dalam kehidupan sehari-hari ada pemilihan rakyat nggak? Nggak ada. Kalau pemilihan pemimpin itu ada. Nanti kriterianya pun ternyata kalau disamakan dengan kriteria sholat itu ada nyambungnya. Ketika orang berbondong-bondong sholat berjamaah, Mas Cepot, kita sholat berjamaah menghadapnya kemana? Ke kiblat. Yang datang dari kidul, dari kaler, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, semuanya satu arah menghadap ke kiblat. Arahnya sama, menghadap kepada Allah. Indonesia ini multi
multi budayanya, multi bahasanya, ya, multi apalagi macam apa? Banyak. Suku bangsanya. Suku Tapi bangsa. kita pun punya satu tujuan yang sama, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Tengger. Iya. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Dalam sholat pun kita beda-beda, tapi tujuannya sama, arahnya sama. La ilaha illallah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya hanya menghadap kepada Allah. Tidak dibedakan. Ini S1 mohon maaf di jajaran pertama ya sholatnya. Ini yang SMA maaf di jajaran kedua ini. Ini SMP di jajaran ketiga. Enggak, siapapun yang duluan sholat boleh di paling depan. Ya, kita macam ya. Beda-beda tapi satu tujuan. Betul. Dalam kehidupan ini kadang yang membeda-bedakan itu manusia. Di hadapan Allah semuanya sama. Saya orang Sunda macam apa? Saya mau. Kalau jajan rujak itu biasanya ngomongnya gini, Mang mese rujak bebek. Rujak bebek. Datang saudara kami dari Medan. Bang, beli rujak bebek, Bang. Banyak bebek di rujak. Agak beda dialeknya. Tapi kita punya satu tujuan. Iya, kan lagu-lagunya juga beda, Ustaz. Lagu apa? Lagu-lagu daerah. Oh banyak. Iya, banyak yang bedanya, ya. Contohnya itu lagu Medan beda itu. Lagu Batak? Iya, lagu Batak. Mana? Lagu daerahnya kan gini, si batu manikam ni parjoget sor manigotam di manganingan si mambangka jula si mambangka jula. Ustaz juga hafal. Tahu bosnya. Mang cepat coba suara 1. Siap. Ustaz suara 2. Iya, yang keyboard suara pancet siap ya. Si batu manikam ni parjoget sor manigotam di manganingan si mambangka jula si mambangka jula. Si batu manikam ni parjoget sor manigotam di manganingan si mambangka jula si mambangka jula. Mandulu tila pale mandulu tila pale alatipang mandulu alatipang ari gogok cungungung. Punya Batak kayak gong ngomong. Iya. Hafal lagu daerah mana lagi? Kalimantan Selatan ada. Gimana? Bukan. Ampar pisang tu belum masak sebiji digulung satpol pp. Digulung bari-bari. Iya. Papua. Lagunya. Kokondau. Yarang sorong ke kiri, sorong ke kanan, la lapur. Enak adinya ya. Kemana wae? Lagu di Padang. Ada anak nandurako meliangkan duang namanya. Ada anak durhaka paling undang namanya. Meliang kandung, meliang hayam, meliang sapi, meliang embe. Eta mah maling atuh. Kan ya. Ketika kita sholat, makmumnya boleh beda. Imamnya harus dipilih, tapi kita punya tujuan yang sama. Di STIMIK ini ada visi misinya ya. Dari manapun mahasiswanya, jurusan apapun mahasiswanya, berpegang teguh pada visi misi itu kalau kita ingin berhasil dalam mencari ilmu. Jangan lupa juga, banyak orang mahasiswa, santri, kalau di pesantren itu, dia ilmunya banyak, tapi di masyarakat tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena terhalang oleh satu syarat kebermanfaatan ilmu. Apa? Hormat kepada guru. Kalau di sini mungkin hormat kepada dosen, hormat kepada orang tua kita yang memberikan ilmu. Mudah-mudahan dosen-dosen kita, guru-guru kita dimanapun berada tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Pak Dokter, Pak Dosen, Bapak Ibu semuanya, serta sahabat-sahabat semuanya yang ada di kampus STIMIK Bandung, inginnya kita lama. Cuma kalau yang luring lama itu nggak kerasa, tapi kalau yang daring itu panas di dia. Kuliah juga gitu Pak, biasanya kalau Zoom itu lebih dari 1 jam bisa para ruguh paruman etana video anak ngagoler etana. Enak aja, waduh ini hadir. Awalnya mah dibuka heula, tadi itu nama profil diganti ku foto kecil. Alah kesinir Ustaz.
Nah, jadi mudah-mudahan yang di Zoom terima kasih atas kehadirannya, yang luring juga terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan ini pertemuan jadi stimulus kita. Inti dari ceramahnya apa macam tadi? Iya. Satu, kalau punya masalah larinya jangan kepada makhluk. Karena kalau bersandar pada makhluk, makhluknya jatuh, kita akan ikut jatuh. Bersandarlah kepada Allah melalui sholat yang 5 waktu. Kemudian ketika akan menghadap kepada Allah, ternyata tantangan godaannya banyak. Dunia, Yahudi, Nasrani, bentengi dengan sholat. Sholat bisa menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Sebelum saya tutup, saya serahkan dulu deh kepada MC. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum nanti kita tutup dengan doa. Oh iya. Oh ini MC-nya kayak Aldebaran. Ya, kepuluh tapi. Paling dia. Cakatan. Wah, cuma baper. Ada jalu abis teh. Paling dia. Dia ulah di tukangan aku. Sebelah sini. Nah, itu. Nah, gitu dong. Namanya siapa? Sepatunya bagus. Siapa namanya? Oh, Doni Salman nanti. Doni Salman. Tadi tembak polisi. Itu kan Raja Arab. Cobi. Kumaha. Kepada para peserta yang di sini dan para peserta yang di Zoom, boleh dinyalakan mikrofonnya atau di sini boleh angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ada yang dari Zoom atau dari sini? Ayah. Meminta ayah maaf itu. Terangannya. Oh gini. Muliat sama gini. Cina kapayunnya padahal mah. Ini rajin kalinya. Sok badan harus harga minyak goreng. Sok bisi naros naon we bebas. Bisi badan naros minyak goreng naon hargana diambil aja. Ya, silakan. Ada? Ini jarang-jarang lah ya. Sambil berwajah, itu juga saya bisa berdakwah. Barangkali di sini ada yang mau berdakwah sambil berwajah, media di mana dan lain-lain, tempat bacanya di mana. Nah, ini boleh kesempatannya jarang loh. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman di Zoom juga boleh. Di mana ada? Ayat deh. Kalau misalnya nggak ada, boleh Pak. Dari saya Ya. Tuh. Benar lah. Supaya double gajinya. Iya. Ya sekarang tuh udah jarang yang dakwah dari seni wayang gitu. Nah itu gimana sih Pak Ustadz masih tetap berdakwah di seni wayang, sedangkan di anak-anak sekarang banyak seni banyak juga cara dakwah yang lain gitu ya, jarang cara mempertahankannya gimana? Dikumpulin dulu langsung jawab. Langsung jawab aja aja. ya. Oh, ada yang nanya lagi di sana? Ada. Oh, di Coba sambil berjalan saja ya. Ya, sambil berjalan. Jadi pertanyaannya, wayang ini kan memang klasik ya. Klasik ini model atau metode lama, metode ceramah dulu yang dulu ya, zaman dulu gitu ya. Zaman dulu. Yang sekarang metode ceramah banyak bervariasi. Nah, justru wayang ini karena peninggalan zaman dulu, kalau kita tidak mengkreasi kembali, tidak mengkolaborasikan dan memformat ulang, maka banyak ditinggalkan. Maka usaha dari kami, saya sendiri dengan Mang Cepot, dengan Adalang, dengan tim musik, ya, bagaimana mengemas wayang-wayang ini kalau temanya supaya kekinian. Ya. Kalau lagu-lagunya mungkin lagu-lagu kekinian dan macam ya. Betul. Jok-joknya jok-jok kekinian, termasuk materinya materi kekinian. Kalau wayang dulu itu kan kalau tampil ngalalakon bercerita, naik jam 9 malam, selesainya jam 3 pagi. Kalau sekarang kan anak milenial itu pengennya yang instan-instan. Coba aja kalau di WA, kalau ada tulisan panjang jarang dibaca. Skip. Tapi yang pendek-pendek dibacaan sedikit-sedikit gitu ya. Nah ini juga wayang juga sama formatnya mungkin kalau hari ini Mas Cepot ya. Betul. Harus dikondisikan kembali sesuai dengan zaman kebutuhan sekarang.
Iya betul Ustaz. Itu mungkin. Ya, Yang ya, lain ya. enggak, nanti sebelum saya dialog langsung dengan Dalang deh. Nanti Dalang yang jawab langsung. Hah? Belum. Pada teman-teman yang lain ada tadi di Zoom ada ya? Ah di Zoom kok boleh. Ya sok di Zoom in. Ada cerita. Iya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan Ada? Oh udah. dari Zoom. Jadi pertanyaannya itu adalah kan temanya itu di sini tentang sholat. Bagaimana cara menjaga sholat kita di tengah berkurang godaan-godaan gitu kan? So, kalau misalkan lagi masih di sini, kalau misalkan takut nongkrong ya lewat aja waktu sholat kayak gitu. Oh. Belakang nongkrong. So, Mang Cepot itu ngajawabnya ini nama toko Ustad. Mang Cepot pengalaman dia. Kan ini Mang Cepotnya masih muda juga, seusia dengan mahasiswa gitu. Kalau hoream sholat, malas sholat, gimana? Supaya semangat lagi sholatnya. Biar semangat lagi, inget paeh Ustaz dah. Oh, ingat menawat. Tapi benar jawaban Mang Cepot ini. Kata Nabi begini ya. Idza kumta ila sholati fasholli sholata muwaddi'in. Kalau engkau akan mendirikan sholat haroream, ingatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir untukmu. Gitu. Ayeuna sholat saya. Apa yang Anda akan lakukan kalau Anda tahu jadwal kematian jam 5:30 sore? Di dia kan aya waktu mundur siga dina filmnya. 2 jam deui. Wah, sigana ge sholat asar, sholat tuh sanes lagi dilaksanakeun. Maka kata Nabi, kalau kamu mau sholat, bayangkan ini seakan-akan sholat yang terakhir. Bahasa si Cepot mah dia Ingat paeh. ingat seakan-akan kita itu akan mati. Banyak motivasi kita supaya terdorong untuk sholat. Ingat kematian. Yang kedua, cari teman yang frekuensi dengan kita. Iya. Teman yang baik itu bukan yang senantiasa care ikut kemana-mana. Kurang ker alus sholat dia ikut sholat, kurang gelo dia ikut gelo, enggak. Jadi yang terbaik itu adalah kalau kita lalai dia mengingatkan, itu teman yang terbaik begitu. Iya, gimana campur gaul deh Ustaznya. Biasa nama pergaulan teh sikap kurang teh cuma campur gaul. Gaul jeung ustad minimal bisa ngaji. Gaul jeung seniman minimal bisa nyanyi. Sekali-kali gaul teh jeung maung geura. Bisa ngager, Bisa dihakan. Silakan itu mungkin ya. Jadi kata si Cepot ingat mati, kata saya cari teman yang sefrekuensi saling mengingatkan. Banyaklah caranya. Gitu. Alah. Ayo deui Oh aya keneh cenah Ustaz. Cenah dua bieu. Oh ya kami Banyak pertanyaan nih dari Zoom. Jadi kita pilih 3 pertanyaan. siap. Jadi pertanyaan selanjutnya itu Kayaknya heula nya. Naong heula. Naon heula? Aya filmna. mengapa manusia terutama anak muda lebih condong kepada duniawi gitu. Waduh. Ya ku Pak Ustaz ya. Mereka aja dijawab. Kenapa anak muda lebih condong kepada duniawi? Sebenarnya bukan anak muda saja. Banyak orang tua juga yang condong kepada duniawi gitu. Ingat ya, kalau kita condong kepada duniawi, kebutuhan dunia terbatas, tapi keinginan dunia tidak terbatas. Ada istilah, kalau dunia diberikan kepada yang membutuhkannya cukup. Tapi kalau dunia diberikan pada yang menginginkannya, nggak akan pernah cukup. Jam tangan butuhnya 1, tapi keinginannya bisa lebih dari 1. Ini sudah pakai jam tangan, Rolex. Lihat lagi jam tangan yang lain, ada yang lebih bagus, ingin lagi. Lihat yang lebih bagus, ingin lagi. Padahal kebutuhannya cuma 1. Sepatu kebutuhannya cuma sepasang, kanan dan kiri, tapi inginnya lebih dari 1. Ya. Makanya kalau ingin stop terhadap keinginan dunia yang tidak pernah ada batasannya, bagaimana caranya? Ingat, dunia ini terbatas, tidak akan pernah kekal abadi. Gitu Mas Cepot ya. Iya, betul. Boleh nggak kejar dunia? Silahkan kejar dunia, tapi nggak akan kekal dan abadi. Ya, gitu Mas Cepot. Jadi tadi intinya kalau yang masa muda cenderung pada dunia, bukan yang muda saja, yang tua pun sama. Tapi yang jadi masalah, bagaimana caranya Islam mengatur dunia ini yang kita miliki
tidak sampai masuk ke dalam hati yang mengakibatkan akhirat terlalaikan. Silakan cari dunia sebanyak-banyaknya. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang mengatur bumi ini siapa? Allah. Yang memberikan kita rezeki siapa? Allah. Silakan jemput rezeki, tapi jangan lupa sama yang memberi rezeki. Silakan cari duniawi ini, ya, tapi jangan lupa sama yang mengatur duniawi ini. Gitu mas cepatnya. Mohon. Enggak. Gitu dah. Hartos. Ayo deh. Ada lagi sih. Kalau yang dari sini dari yang offline ada nggak? Yang offline ada. Nungai ke meja. Ya, dekat hidung. Nulutan teman. Seadanya. Ngacung. Ada ngacung. Nang hidung. Kalah dikir. Dia. Udah ada teman-teman semua yang bertanya. Ada namanya dongkap, ada yang baru datang muridnya. Jahatnya. Saya cekap pakai Ustaz ini. Baik, langsung doa aja ya. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat semuanya, luar biasa ya pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan penjelasan kami yang walaupun panjang lebar ataupun ada yang menganggap singkat bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silaturahmi ini tetap terjaga, Mang Cepotna sehat, Dalangna sehat, dosennya sehat, semua mahasiswa yang in dan out di sana juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak Dr. Asep yang berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keistiqomahan untuk setidaknya mendirikan sholat yang 5 waktu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya sebagai penutup ada pantun di Macakwat. Apa tuh? Ikan hiu lagi ada dekat gunung. I love you mahasiswa mahasiswi STIMIK Amik Bandung. Siapa nama? Selanjutnya ada di foto untuk Siapa? selanjutnya ada di foto untuk wadai dan juga ini untuk di Zoom. Untuk di Zoom boleh dinyalakan kameranya. Akan ada sesi foto juga di Zoom. Oke, sudah semua yang di Zoom? Coba dinyalakan dulu, di on cam kan kameranya. Yang belum di on cam kan, silakan Zahra, Lutfi, Irsyad, dan lain-lain boleh di on cam kan dulu. Oke, yang set pertama dulu, 3, 2, 1. Set kedua 3, 2, 1. Oke, slide ketiga 3, 2, 1. Slide selanjutnya 3, 2, 1. Slide selanjutnya 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah meng-on-cam-kan kameranya. Dan untuk link absensi akan diberikan di kolom komentar Zoom. Maka dari itu kepada para peserta hadirin semua sekalian,
Boleh langsung saja nanti membuka link yang sudah tertera pada kolom Zoom. Boleh kepada para peserta dipersilakan untuk membuka kolom komentar Zoom-nya dan langsung mengisi link absensi yang tertera pada kolom Zoom. Untuk link absensi akan dibagikan dan akan dibuka hanya sekitar 30 menit. Ketika untuk teman-teman yang belum daftar boleh dipercepat dikarenakan link absensi hanya dibuka 30 menit. Pada para peserta boleh langsung, ada yang belum, untuk mengisi link disegerakan untuk mengisi link absensi. Duduk sini dulu, nanti saya Oke, tunggu dulu sebentar, akan ada penutupan dulu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, offline maupun online yang di Zoom. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dengan acaranya ini kita dapat mengambil hikmahnya dan juga pelajarannya. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Samuel Abdul Salam dan rekan saya Anissa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga boleh. To push it all aside, no, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you till the end of time. Look inside yourself.